Gak sedikit orang yang pengen lihat lo jatuh. Gak sedikit juga orang yang pengen ngeliatnya nyerah. Dan mungkin juga banyak orang yang pengen ngeliat lo itu gak bersyukur dengan diri lo sendiri. So, selamat datang di sharing session kali ini. Di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang insecure atau rasa ketidakamanan menungso. Jadi ya stay tune aja ya buat kalian yang mungkin sekarang lagi di jalan, yang lagi makan, yang lagi tiduran, yang lagi overthinking. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari-hari lo tadi? Hari-hari lo di hari ini. Dan gua harap ya semoga lo dalam keadaan bahagia ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian lo bisa menjadi diri lo dan juga lo bisa mengekspresikan diri lo sebagaimana lo pengen lo mengekspresikan diri lo terhadap dunia. Sebetulnya nggak banyak sih apa ya topik-topik yang mungkin pengen gue keluarin atau pengen gue bahas di malam ini, karena ya ini baru video pertama sih, jadi wajar. Mungkin entah itu kekurangan ide atau kekurangan perhatian atau kekurangan kasih sayang. Kok jadi curhat sih? Enggak. Jadi pada pembahasan kali ini gue mau ngebahas tentang buat lo yang merasa insecure. Apa sih insecure itu, anjay? Oke, sebelum gue mulai ke pembahasannya, mungkin video ini podcast ini bakalan nemenin lo ketika di jam makan, baik itu jam makan siang, jam makan malam, atau mungkin jam ketika makan teman. Gila, garing banget sih jokesnya, anjir. Jadi insecure itu adalah perasaan yang dialami seseorang dimana dia ngerasa cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seorang merasa tidak aman. Akibatnya apa? Orang yang insecure bisa saja merasa cemburu, kayak selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau kita nyebutnya apa ya, haus akan validasi, anjay. Yaitu, atau bahkan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi ya sekilas insecure ini agak-agak sedikit berbahaya ya, terutama berbahaya bagi kesehatan janin, kesehatan jantung, dan juga kesehatan pikiran. Karena apa ya, gue sendiri sih jujur ketika mungkin akhir-akhir ini gue merasa insecure terhadap fisik, karena gue sempat melakukan program diet selama beberapa hari sih, dan itu lumayan menyiksa sih. Dan ketika gue tanya lagi sama diri gue, ketika gue diet, ya gue tetap jadi gue nggak jadi orang lain, gue nggak jadi siapa, tapi gue tetap gue gitu kan. And then perasaan tidak aman
atau insecure gitu. Itu insecure itu bahasa Inggris, brother. Jadi ya kita anggap itu adalah hal yang normal gitu. Namun kadang bagi sebagian orang insecure ini kayak bisa terjadi terus menerus. Jadi kalau nggak ditanganin itu dapat timbul gangguan lain kayak masalah dengan hubungan sosial lo, masalah dengan relationship lo mungkin sama lo punya pasangan gitu kan, bahkan juga mungkin sampai keluarga dan juga pekerjaan gitu. Kayak apa sih gitu kan, gue dulu pernah sih punya pengalaman buruk gitu terhadap ya mungkin postur badan ya, karena banyak dibully, kemudian ada yang melakukan body swimming. Bukan body swimming sih, tapi ya body apa sih namanya tuh, body apa ya namanya tuh, body shaming. Gitu. Jadi ya itu tadi, karena dibully kemudian itu gue serap tuh omongan mereka, sehingga itu apa ya, sehingga mungkin self esteem gue itu terkikis gitu oleh bulian mereka, kemudian hinaan mereka. Itu tadi, karena gini ya, tipikal orang itu dalam ngatasin ketidakpercayaan dirinya atau mungkin ketidakamanannya itu banyak sih. Kayak ada dua sih sebetulnya. Yang pertama itu ada orang itu baca, kemudian ya dia merasa aman ketika dia udah baca sesuatu. Dan ada juga yang harus ditemenin, misal kayak harus ada orang di samping dia yang nepuk-nepuk badannya dia, kayak bilang udah lo itu berharga gitu kan, lo itu nggak seperti apa yang mereka pikirkan, dan ya lo tetap jadi diri lo. Dan sering kali ketika kita mengalami kayak kegagalan kemudian penolakan, itu bisa juga sih kayak ngedorong seseorang itu buat ngerasa insecure gitu. Kayak peristiwa tersebut itu membuat mereka melihat dirinya sendiri dan orang lain dari sudut pandang negatif jadinya. Karena itu tadi, insecure juga kerap kali dialami ya oleh orang yang memiliki daddy issues. Ini panjang lagi sih pembahasannya gitu kan. Selain dari pengalaman buruk gitu kan, salah satu sebab lain dari mungkin kita ya, dan juga mungkin lo, itu adalah mendapatkan penilaian kurang baik dari orang lain. Tetapi penilaian orang lain atau pendapat orang lain itu gak 100% dan gak selamanya harus lo dengerin, gak selamanya harus lo pikirin gitu. Karena itu bisa ngemunculin rasa yang gak biasa gitu, atau bisa munculin rasa gak aman lo, atau ngemunculin rasa insecure lo. Cobalah lebih coba lu bangun aja self esteem atau harga diri, agar ya lu bisa ngalahin rasa insecure itu tadi. Karena sejatinya sebanyak apapun teman lo, kemudian seberapa besar keluarga lo, yang menjadi pahlawan atas kebahagiaan lo adalah ya diri lo sendiri gitu. Jadi gimana sih cara kita jadi superhero bagi diri kita sendiri? Contoh itu tadi, ketika kita punya ketidakamanan atau insecurity di dalam hidup kita, upaya yang bisa kita lakukan itu contoh kayak ya lu harus ngelawan pikiran negatif. Ketika lu gagal, ketika lu mengalami penolakan, itu kan akan mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri. Jadi pusatkan aja pikiran pada hal-hal yang positif. Kayak ngebantu temen dalam mengerjakan tugas gitu kan. Karena dengan seperti itu, lu gak memikirkan kekurangan atau hal-hal negatif.
Kenapa gue bilang menyelesaikan tugas gitu kan? Ya karena seenggaknya lu bisa berbuat kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Yang kedua adalah menerima apapun itu. Ketika lu misal sekarang insecure dengan fisik gitu kan, karena ini udah gue lakuin gitu, ini udah gue pernah alamin juga gitu. Karena seperti yang pernah karena gini, Tuhan itu menciptakan kita dalam sebaik-baik rupa. Makanya ketika kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, masa mau kita tolak? Kita terima gitu. Jadi cobalah untuk nerima hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan lo, dengan menganggap bahwa itu normal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu gak cuma terjadi di diri lo. Jadi misal ada yang mengalami situasi yang membuat lo itu ngerasa malu gitu atau gak pede, ya coba aja gitu untuk ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang lucu, dan lu tinggal menertawakan itu gitu. Anjir, gue berbuat kayak gini, lu gagal kayak gini. Coba lu ubah persepsinya. And then yang berikutnya itu untuk mengcounter rasa ketidakamanan kita atau insecurity itu, ubah mungkin kegagalan itu sendiri itu sebagai motivasi. Kayak berhenti benci dan nyalahin diri sendiri gitu kan. Ya kalau misalkan lu mengalami kegagalan, jadi jangan ngelihat si kegagalan itu tuh sebagai sesuatu yang memalukan, tapi jadikan sebagai patokan buat lu pembelajaran untuk diri lu supaya diri lu lebih baik gitu. Ya mungkin ya salah satunya poin yang nomor 4 adalah lu ngedengerin podcast gua. Anjir, pede banget, tapi nggak apa-apa sih, lebih ke kayak ya kan tujuan gua adalah ketika gua sharing gitu kan, ketika gua bicara dan lu sebagai pendengar lu ngedengerin gitu kan, setidaknya kita bakalan lebih bisa mutualism gitu. Kita bakalan lebih baik gitu kan. Karena prinsip gua adalah ya gue harus bermanfaat bagi kebanyakan orang gitu kan, dan gue pengen bermanfaat buat lo semua yang ngedengerin podcast gue. Karena podcast gue kan bisa dibilang ya kita ngobrol, kemudian sebagai mungkin video atau podcast yang nemenin lo ketika lo lagi di jalan, ketika lo lagi makan bareng keluarga, atau mungkin makan bareng pacar, atau juga bisa aja kan lo dengerin video ini tuh sambil overthinking, brother, sambil overthinking malam-malam gitu kan. Aduh, besok gimana ya, masa depan gue akan seperti apa. Jadi tubuh kita, fisik kita itu ngerasa tenang di atas ranjang, tetapi isi kepala kita yang acak-acakan. Ya itu namanya juga overthinking. Sesuatu yang over kan gak bagus. Kayak game over itu kan gak bagus. Kemudian ada overprotective itu kan, itu gak bagus juga. Intinya segala yang berlebihan itu gak bagus. Dan ya kalau ngerasa insecure, perbanyak bersyukur aja. Ya mungkin itu dari gua di episode sharing session yang pertama. Semoga lo betah, dan harapan gua adalah ketika lo sekarang lagi insecure, besok-besok ya lo jadi orang yang gampang bersyukur.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.